Huo Yuhao dan Wang Dong saling melirik ketika gadis berambut putih itu selesai. Huo Yuhao kemudian berbalik ke arahnya dan bertanya, apakah ada batasan kredit yang berbeda? Jika demikian, apa perbedaan batasannya? Gadis berpakaian putih itu tersenyum. Jika aku tidak salah, ini seharusnya menjadi pertama kalinya kamu mengunjungi lelang apresiasi harta. Ini seperti ini, paviliun pengumpulan harta karun kami akan menetapkan batas kredit yang berbeda berdasarkan situasi pribadi para tamu terhormat yang berpartisipasi dalam lelang apresiasi harta karun. Kami terutama menilai kultivasi kamu saat ini, usia, peringkat jiwa, dan beberapa faktor lain untuk membentuk evaluasi komprehensif. Jangan khawatir, Treasure Gathering Pavilion kami akan menjaga kerahasiaan informasi ini. Kami sama sekali tidak akan mengungkapkan rahasia kamu. Pada saat yang sama, kami tidak akan bertanya apa latar belakang kamu. Batas kredit kamu didasarkan pada kemampuan kamu sendiri. Karena itu, kami memiliki serangkaian tindakan rahasia terperinci. Karena ini pertama kalinya kamu datang ke pelelangan, aku sarankan kamu pergi dan menerima evaluasi terlebih dahulu. Dengan begitu, kami akan dapat mengonfirmasi batas kredit kamu, dan kamu juga akan memiliki perkiraan yang baik tentang apa yang akan dapat kamu beli di dalam lelang apresiasi harta karun kami. Jika kalian berdua menginginkannya, aku bisa membawamu ke sana sekarang. Huo Yuhao melirik ingin tahu ke arah Wang Dong, yang mengangguk. Tidak apa-apa. Sepertinya aku harus menyusahkan kamu untuk mengevaluasi kami. Saat gadis berpakaian putih memimpin mereka berdua ke timur, mereka kadang-kadang tertarik ke bilik pameran di dekat mereka. Wang Dong tiba-tiba menarik lengan baju Huo Yuhao dan menunjuk ke arah sebuah stan. Mengesankan, ada tulang jiwa di dalam bilik. Tulang jiwa itu berwarna emas kemerahan, dan secara mengejutkan mengambang di dalam bilik. Tampak seperti tulang lengan, 5 digit halusnya menunjuk ke atas. Masing-masing ujung jarinya melepaskan cahaya redup, emas kemerahan. Bukan hanya mereka, hampir setiap orang yang melewatinya akan menemukan tatapan mereka tertarik padanya. Selain itu, bilik tempat tulang jiwa berada di dalamnya setidaknya 2 kali ukuran bilik lainnya. Selain itu, penutup kristal besar di atasnya menyebabkan cahaya keemasan kemerahan dan menutupi seluruh ruangan. Ada sebuah tanda di bawah tulang jiwa dengan beberapa kata di atasnya, tetapi mereka berdua tidak bisa melihat dengan jelas apa kata-kata di atasnya karena mereka masih berjalan. Huo Yuhao berbalik untuk melihat ke arah Wang Dong, hanya untuk melihat kecemerlangan intens di mata yang terakhir. Wang Dong juga menatapnya, dan dia berbisik, aku bisa merasakan itu cocok untukku. Huo Yuhao mengangguk. Namun, harganya? Sebuah cahaya yang kuat melintas di mata Wang Dong. Kita akan membicarakannya nanti. Tentu, tidak akan ada satu hal baik dalam pelelangan. Sama seperti Wang Dong telah melihat tulang jiwa, Huo Yuhao telah melihat beberapa harta yang telah memenuhi hatinya dengan kehausan. Wang Dong terutama memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kultivasi master jiwa. Tetapi Huo Yuhao juga peduli tentang logam mulia tertentu dan hal-hal yang terkait dengan rekayasa jiwa. Sebagai contoh, dia telah melihat serangkaian skema yang telah dibuat oleh seorang insinyur jiwa kelas 7. Meskipun dia tidak tahu alat jiwa seperti apa itu, kata-kata, kelas 7, sudah cukup. Meskipun gurunya adalah insinyur jiwa kelas 8 yang kuat yang jarang seperti bulu-bulu burung phoenix dan tanduk kilin di antara para insinyur jiwa, yang terakhir mengatakan kepadanya bahwa setiap insinyur jiwa memiliki kecenderungan berbeda dalam penelitian mereka. Setiap insinyur jiwa yang mencapai kelas 6 pasti akan memiliki spesialisasi mereka sendiri. Akan sangat bermanfaat bagi seorang insinyur jiwa tingkat rendah untuk melihat cetak biru yang lebih tinggi. Ada banyak kesamaan antara cetak biru yang berbeda, tetapi tidak ada insinyur jiwa tingkat tinggi akan dengan mudah membiarkan orang lain melihat skema mereka. Jika mereka melakukannya, kemungkinan besar fitur tertentu dalam cetak biru mereka akan bocor. Jika itu terjadi, pengalaman yang mereka peroleh setelah meneliti selama bertahun-tahun akan bebas untuk dipelajari oleh insinyur jiwa lainnya. Karena alasan ini, sebagian besar insinyur jiwa tingkat tinggi jarang akan memberikan cetak biru mereka kepada seseorang yang bukan murid pewaris mereka. Sayangnya, Huo Yuhao bahkan tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa seperangkat skema kemungkinan akan sebanding dengan tulang jiwa harga. Seperangkat skema itu bukan hanya skema dasar yang ditulis oleh seorang insinyur jiwa kelas 7, tetapi juga skema yang ditulis dengan cermat. Itu adalah skema untuk alat jiwa kelas 7 yang diciptakan sendiri. Insinyur jiwa kelas 7 mungkin belum tentu bisa membuat alat jiwa kelas 7. Setelah mencapai kelas 7, batasan yang membatasi seorang insinyur jiwa akan meningkat secara dramatis. Seringkali, seorang insinyur jiwa kelas 7 hanya akan dapat membuat seperangkat cetak biru untuk alat jiwa kelas 7 sekali dalam seluruh hidup mereka.
Alat jiwa yang berperingkat tinggi akan berisi karakteristik khusus dari insinyur jiwa yang telah menciptakannya. Tetapi untuk membuat alat jiwa seperti ini sangat sulit. Sebagai contoh, alat jiwa yang diciptakan oleh seorang insinyur jiwa kelas 9 biasanya akan menjadi keberadaan yang diperingkat sebagai senjata strategis untuk negara manapun. Ada kemungkinan bahkan penciptanya tidak akan bisa mengaktifkannya. Karena itu, alasan utama para insinyur jiwa masih lebih rendah daripada para guru jiwa adalah karena terlalu sedikit insinyur jiwa tingkat tinggi. Kelas 7, di sisi lain, adalah ambang batas dasar yang diperlukan untuk seorang insinyur jiwa untuk menyebut dirinya seorang petinggi. Meskipun mereka berdua sudah meramalkan bahwa akan ada harta yang relatif berharga di sini bahkan sebelum tiba, mereka menyadari bahwa mereka masih meremehkan kekuatan paviliun pengumpulan harta begitu mereka melihat pameran hadir. Pada kenyataannya, tidak mudah bagi Treasure Gathering Pavilion untuk mengumpulkan begitu banyak item. Namun, mereka tidak tahu itu. Meskipun lelang penghargaan harta karun pada tingkat ini masih kalah dengan murid-murid yang bisa berpartisipasi di halaman dalam, itu tidak terlalu jauh. Dua item yang mereka lihat sebelumnya muncul dalam lelang apresiasi harta karun diadakan di halaman dalam, tetapi harga harta karun tingkat ini secara alami tinggi. Karena ini, tidak ada yang mampu membelinya, dan itu dengan demikian muncul dalam pelelangan ini untuk mereka kagumi. Setelah berjalan hampir 100 meter, mereka akhirnya sampai di ujung wilayah barat. Ada alur cahaya di bawah meja panjang yang berkedip-kedip dengan cahaya kuning kristal, sinar cahaya lembut yang berasal darinya sama sekali tidak mencolok, tetapi dipenuhi dengan rasa realisme. Gadis berpakaian putih membawa mereka berdua ke sisi kiri meja depan, dan seorang gadis di belakangnya segera bangkit dan berkata dengan hormat, "Salam kepada dua tuan jiwa. Aku harus menyusahkan kamu berdua untuk mengisi formulir evaluasi ini. Kami akan dapat menghitung batas kredit kamu dalam beberapa menit." Dua formulir evaluasi, bersama dengan sikat tinta halus, diberikan kepada mereka. Isi formulir tidak rumit sama sekali. Nama dan nama keluarga, jenis kelamin, usia, peringkat jiwa, jiwa bela diri, dan prestasi masa lalu. Hanya ada 6 item sederhana ini yang diperlukan. Usia cincin jiwa mereka tidak diperlukan sama sekali. Karena itu, mereka merasa jauh lebih nyaman saat mengisi formulir ini. Huo Yuhao hanya memberikan mata rohnya untuk bidang bela diri, dan bukan es batu empres Scorpion. Bahkan di Akademi Shrek, jumlah orang yang tahu bahwa dia memiliki permaisuri es jumlahnya sedikit. Setelah mengisi formulir masing-masing, mereka menyerahkannya. Dengan cepat, evaluasi mereka dirilis. Gadis yang bertanggung jawab atas pendaftaran dan penghitungan batas kredit agak terpana. Gadis berpakaian putih yang membawa keduanya ke meja berbisik padanya, "Little Red, cepat." Wanita di belakang meja itu memiliki wajah bulat dan menawan bersama dengan sepasang mata kecil, tetapi wajahnya yang imut, membuatnya tampak 17 atau 18. Begitu dia didesak oleh gadis berpakaian putih, dia melihat ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong dengan pandangan yang sangat berbeda di matanya. Cahaya yang agak intens telah muncul di dalamnya. Huo Yuhao telah melihat tatapan seperti ini di masa lalu. Dia sering melihat siswa perempuan di akademi melihat ke arah Wang Dong dengan tatapan seperti ini di mata mereka. Hanya siapa yang membuatnya lebih halus dan lebih cantik dari seorang gadis? Namun, gadis bernama Little Red tidak melihat ke arah Wang Dong kali ini. Tatapannya yang intens tiba-tiba diarahkan ke Huo Yuhao yang berusia 12 tahun. Dia menggunakan suara yang sangat hormat dan lembut untuk berbicara dengannya. "Tuan Huo yang terhormat, aku ingin menyambut kamu di paviliun pengumpulan harta karun kami. Aku baru saja melakukan penyelidikan cepat, dan kamu tidak memiliki batas kredit dalam lelang kami." "Ah?" Huo Yuhao tertegun. Kenapa? Dia sendiri hampir tidak punya uang, dan jika dia tidak bisa menggunakan kredit untuk membeli barang di sini, dia harus pergi dengan tangan kosong. Little Red secara alami bisa melihat bagaimana dia salah paham terhadapnya, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Huo, tolong jangan khawatir. Kamu telah ditingkatkan ke VIP peringkat teratas di Treasure Gathering Pavilion kami, jadi kamu tidak perlu batasan. Menurut batas kamu saat ini, kamu akan memiliki kualifikasi untuk mengambil satu item dari lelang apresiasi harta setiap tahun tanpa membayar apapun." Ini, Huo Yuhao langsung terpana. Dia melirik ke arah Wang Dong, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Gadis putih berpakaian juga memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Little Red mengabaikannya, dan malah membisikkan beberapa kata kepada gadis di sampingnya. Gadis itu, pada gilirannya, buru-buru bangkit dan berjalan ke belakang. Little Red sudah meletakkan 2 kartu di atas meja. Salah satunya berwarna merah, dan yang lain berwarna ungu. Little Red menyerahkan kartu ungu itu kepada Wang Dong. "Tuan Wang,
Kredit kamu adalah 100.000 koin jiwa emas. Kamu hanya dapat menggunakannya sekali tahun ini, dan kamu harus menjalani evaluasi lain tahun depan. Pada usia kamu saat ini, evaluasi ungu sudah menjadi yang tertinggi yang dapat kamu terima. Kamu akan menerima diskon 10% untuk semua barang yang kamu beli. Dan harga kami di sini lebih murah daripada yang bisa kamu temukan di dunia luar, jadi harganya sudah sangat rendah. Wang Dong mengambil kartu itu dan mengangguk, tetapi dia masih sangat terpana sehubungan dengan situasi Huo Yuhao. Menurut akal sehat, bahkan jika yang terakhir telah tampil luar biasa setelah kembali, dia seharusnya tidak memiliki status yang melebihi miliknya. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru jiwa tipe kontrol. Namun, dia bisa mengatakan bahwa itulah yang terjadi dari ekspresi gadis itu. Kartu merah itu memiliki garis keemasan di atasnya, dan Huo Yuhao tiba-tiba merasakan kehangatan samar dari itu setelah menerimanya. Sangat nyaman untuk memegangnya. Ini adalah jade penghangat roh merah. Ini terlalu boros. Huo Yuhao memiliki ekspresi keheranan di wajahnya ketika dia melihat kartu di tangannya. Hanya sepotong kecil jade penghangat roh merah yang dibutuhkan seseorang untuk bertahan di musim dingin yang keras. Secara alami, ini merujuk pada musim dingin biasa, dan bukan musim dingin yang ada di ekstrem north. Lebih penting lagi, itu adalah permata yang sangat stabil. Menggunakannya untuk mengukir susunan formasi sudah cukup untuk menahan kekuatan jiwa siapapun di bawah insinyur jiwa kelas 6. Itu adalah bahan yang relatif tidak biasa yang digunakan untuk susunan formasi. Meskipun kartu itu tidak besar, setidaknya bernilai 100 koin jiwa emas. Selain itu, hanya ada jumlah yang sangat kecil dari jade penghangat roh merah yang ada. Kartu itu bertuliskan, Paviliun Pengumpulan Harta Karun, terukir di atasnya, tetapi dinyatakan tanpa hiasan. Little Red menatap kartu merah di tangan Huo Yuhao dengan cemburu. Dia kemudian berkata, Tuan Huo, kartu VIP ini memberi kamu diskon 40% di dalam paviliun kami, yang merupakan diskon tertinggi yang bisa kami berikan kepada siapapun. Selain itu, kamu juga dapat menebus barang apapun yang kamu inginkan dari lelang Appreciation Treasure kami setahun sekali. Wang Dong bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak kartu seperti ini yang dimiliki paviliun kamu? Little Red menggelengkan kepalanya. Aku minta maaf, tapi aku tidak begitu jelas tentang itu. Setiap orang yang memiliki kartu VIP peringkat teratas adalah tamu yang sangat terhormat di paviliun kami. Apalagi semua kartu VIP memiliki sedikit perbedaan. Sebagai contoh, ini adalah pertama kalinya aku pernah mendengar tentang sesuatu seperti hak istimewa Tuan Huo, di mana dia diizinkan untuk memilih satu harta secara gratis setiap tahun. Tiba-tiba, suara hangat terdengar di telinga Huo Yuhao dan Wang Dong. Tidak perlu bagimu untuk merasa heran. Pergi dan pilih yang kamu butuhkan. The Treasure Gathering Pavilion adalah bagian dari akademi, sehingga secara alami menyadari situasi kamu. Akademi adalah orang yang memilih untuk memberi Huo Yuhao kartu VIP peringkat teratas. Namun, kalian berdua harus merahasiakan ini. Kamu tidak dapat mengungkapkan hubungan antara akademi dan paviliun kepada orang lain. Kamu juga tidak bisa mengungkapkan peringkat VIP kamu. Jika kamu melakukannya, kamu akan kehilangan hak istimewa untuk memasuki tempat ini. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar suara ini, namun mereka merasakan tekanan luar biasa begitu mereka melakukannya. Hanya suara orang ini sudah hampir tak tertahankan bagi mereka berdua. Mereka tentu saja tidak berani bertanya lagi dan buru-buru berbalik untuk meninggalkan meja depan. Sosok perlahan muncul di depan meja depan segera setelah mereka berdua pergi. Semua pekerja yang hadir membungkuk dengan hormat ketika mereka melihatnya. Pendatang baru adalah seorang wanita tua yang memiliki rambut putih dan kulit kemerahan. Dia baru-baru ini menghadiri konferensi yang diadakan di Paviliun Dewa Laut. Dia adalah Tetua Lin, yang duduk di sebelah Xian Lin Er, dan juga adalah Master Paviliun dari Paviliun Pengumpulan Harta. Dia tidak berbohong ketika mengatakan bahwa Paviliun Pengumpulan Harta merupakan bagian dari akademi, karena Paviliun Pengumpulan Harta masih merupakan bisnis milik Akademi Shrek. Namun, dia sengaja mengabaikan satu hal. Paviliun Pengumpulan Harta bukan milik akademi itu sendiri, melainkan, tindakan ini adalah salah satu poin yang telah dibahas selama konferensi yang diadakan di Paviliun Dewa Laut. Dia biasanya akan menjadi satu-satunya orang yang akan mengendalikan segala sesuatu di dalam paviliun. Tentu saja normal bagi siswa seperti Huo Yuhao, seseorang yang dapat memicu konferensi di Paviliun Dewa Laut, untuk mendapatkan kartu VIP peringkat teratas dari Treasure Gathering Pavilion. Ini juga dibohongi oleh konferensi. Akademi tidak mengatakan apapun di permukaan, tetapi mereka secara alami berharap bahwa Huo Yuhao akan cepat matang dan berguna bagi akademi. Akademi sama sekali tidak akan kikir untuk bakat di tingkat ini.
Ini juga merupakan alasan mengapa Akademi Shrek tidak hanya memiliki siswa berprestasi, tetapi juga sekelompok tetua dan guru yang kuat. Praktis mereka semua telah melalui proses yang sama seperti yang dialami Huo Yuhao sekarang. Hanya saja, perawatan yang mereka terima di usianya tidak setinggi ini. Memberinya bantuan melalui si God Pavilion setara dengan menyembunyikan segala sesuatu dari siswa lain di dalam akademi. Bagaimanapun, hanya tokoh-tokoh tingkat atas yang dapat berpartisipasi dalam pertemuan yang diadakan di Pavilion Dewa Laut yang mengetahui hubungan antara Pavilion Pengumpulan Harta dan Akademi Shrek. Dengan cara ini, bahkan jika Akademi mencoba untuk mengikat dan membantu Huo Yuhao, itu tidak akan menimbulkan ketidakpuasan dari murid inti dari halaman luar, atau bahkan siswa dari halaman dalam. Jadi, mengapa mereka tidak melakukannya dengan cara ini? Namun, Shrek Academy tidak akan mempertaruhkan semua sumber dayanya pada satu siswa. Terlepas dari betapa istimewanya seorang siswa, ia hanya akan menjadi sampah jika kehilangan ambisinya dan mengemudi. Karena itu, Huo Yuhao hanya akan menerima satu barang gratis setiap tahun. Namun, dia hanya memiliki terlalu banyak harta yang dia butuhkan sebagai orang yang berkultivasi ganda dalam Departemen Jiwa Bela Diri dan Jiwa Alat. Pilihan item ini akan diserahkan kepadanya, tetapi dia harus mengandalkan kerja kerasnya sendiri jika dia ingin mendapatkan item lagi. Ayo pergi dan lihat tulang jiwa itu. Tanpa ragu-ragu sama sekali, dia menuju ke tulang jiwa yang telah dilihat Wang Dong sebelumnya. Wang Dong buru-buru menarik lengan bajunya. Yuhao, kamu tidak perlu. Aku bisa membelinya sendiri. Dia secara alami mengerti niat Huo Yuhao. Tidak ada keraguan bahwa dia akan menggunakan hak istimewanya untuk membantu Wang Dong mendapatkan tulang jiwa itu. Huo Yuhao berbalik dan menatap Wang Dong dengan sangat serius. Wang Dong secara bertahap merasa agak canggung di bawah tatapannya. Apa yang kamu lihat padaku? Huo Yuhao berkata, Wang Dong, apakah kamu masih ingat ketika Guru Yo memberi aku tulang jiwa itu? Aku menggunakannya, tetapi aku tidak berfusi. Sebaliknya, aku menggunakannya sebagai media untuk menyatu dengan tulang jiwa peringkat tinggi lainnya. Aku tidak bisa memberitahumu bagaimana aku mendapatkan tulang jiwa itu, tapi aku pasti tidak akan bisa melebur dengan itu tanpa menggunakan rahasia hukum jiwa. Xiao Xiao dan aku sudah memiliki tulang jiwa, tetapi pemimpin jiwa tipe serangan di tim kami, kamu, tidak memilikinya. Sudah pasti dalam kepentingan tim terbaik bahwa kamu menjadi pilihan pertama kami ketika kami mendapatkan yang lain. Dengan itu, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Lagi pula, persahabatan di antara kita pasti tidak bisa diukur menggunakan manfaat atau uang apapun. Kami adalah mitra yang dapat menggunakan keterampilan fusi. Dari sudut pandang lain, kami berdua adalah satu kesatuan. Jika kamu menjadi lebih kuat, kekuatan kami secara keseluruhan juga akan meningkat. Jika kamu menganggap aku sebagai saudara lelaki, jangan katakan hal lain. Pergilah. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju tulang jiwa sambil memegang tangan Wang Dong. Tulang jiwa emas kemerahan telah menarik banyak perhatian. Siapapun yang dapat berpartisipasi dalam lelang penghargaan harta adalah murid inti dari halaman luar, dan ada banyak dari mereka yang mereka berdua kenal. Kakak senior. Huo Yuhao segera melihat Bei Bei yang lembut dan berbudaya, tetapi dia tidak melihat Tangya di sampingnya. Terbukti, Tangya bukan murid inti dari akademi. Namun, orang yang berdiri di sampingnya adalah seseorang yang mereka berdua kenal. Itu adalah Susan Shi, yang memiliki Suanu Turtle. Dia saat ini berbicara kepada Bei Bei dengan tangan di bahunya. Keduanya secara bersamaan mendongak setelah mendengar teriakan Huo Yuhao. Ternyata mereka tidak melihat tulang jiwa, tetapi benda lain di sampingnya. Junior, kamu sudah datang juga. Bei Bei berjalan menghampiri mereka dengan senyum di wajahnya. Mata Susan Shi segera bersinar setelah dia melihat Huo Yuhao. Dengan ekspresi marah-marah di wajahnya, dia berkata, Yuhao, aku sudah lama tidak memakan ikan panggangmu. Aku pernah mendengar bahwa kamu telah bersinar luar biasa untuk sementara waktu, dan bahkan Din Yan menginginkan kamu. Tapi kenapa kamu lari ke Soul Tool Department? Huo Yuhao terkekeh. Kakak Su, kamu terlalu banyak bertanya. Aku tidak tahu bagaimana menjawab semua ini sekaligus. Bagaimanapun, tidak ada yang berubah. Aku berlatih di Departemen Alat Jiwa dan Departemen Jiwa Marshal. Susan Shi berkata, senang kalian berdua datang. Bantu beri orang ini nasihat. Aku baru saja memberitahu Bei Bei bahwa aku pasti akan bergabung dengan Tang Sek selama kalian bisa membuat Jiang Nanan bergabung. Bagaimana dengan itu? Keduanya tercengang setelah mendengar itu. Seperti Bei Bei, Susan Shi adalah murid inti.
Selain itu, Susanshi sudah menjadi siswa kelas 6 yang tidak jauh dari BBI dalam hal kultivasi. Pada kenyataannya, ia bahkan lebih muda dari BBI karena telah memasuki akademi di usia muda. Penyusuan Wu adalah jiwa bela diri defensif peringkat atas, dan meskipun itu tidak sekuat yang Ultimate, itu bisa dianggap sebagai puncak sistem pertahanan. Selain itu, Susanshi pasti memiliki semacam latar belakang karena dia mampu mewarisi jiwa bela diri seperti ini. Semua ini pasti akan sangat berguna bagi sekte Tang. Namun, BBI menutup mata terhadap hal ini. Menurutmu apa sekte Tang itu? Alat untuk membantumu mengejar perempuan? Pergi. Alih-alih menjadi marah, Susanshi tertawa nakal. Siapa yang meminta Nanan untuk berhubungan baik dengan si kecil ya? Pergi saja dan minta Little ya agar Nanan datang ke sini. Seseorang dengan kepribadian Nanan tidak akan mudah meninggalkan sekte Tang setelah dia memasukinya. Pada saat itu, aku akan masuk. Bukankah peluang aku akan jauh lebih baik? Bei menghela nafas ringan. Meskipun kamu bukan orang baik, aku harus mengakui bahwa kamu sebenarnya tergila-gila. Demi Jiang Nanan, kamu benar-benar tinggal di tahun 5 dan menolak untuk memasuki tahun 6. Jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah murid inti, kamu sudah akan dikeluarkan dari akademi. Susanshi membuat wajah panjang. Aku tidak punya pilihan. Siapa yang memintanya menjadi cinta pertamaku? Aku bersedia melakukan apa saja untuknya. Susanshi sebenarnya telah memutuskan untuk tetap tinggal demi Jiang Nanan? Shrek Academy sebenarnya memiliki orang yang aneh seperti ini. Bahkan ini mungkin? Huo Yuhao berkata tanpa berpikir. Susanshi tersenyum licik. Kenapa itu tidak mungkin? Bahkan BBI yang mengilhami aku untuk melakukannya. Mengapa kalian pikir dia 1 tahun lebih rendah dari aku meskipun dia lebih tua dari aku? Bukankah itu semua demi tinggal bersama Little ya? Apakah kalian pikir dia memuji aku? Dia jelas memuji dirinya sendiri. Itu bagus, Little ya, BBI, Nanan dan aku semua akan berada di kelas yang sama. Namun, BBI, ya kecil kamu tidak dalam posisi yang baik. Melihat kultivasinya, dia akan mengalami kesulitan lulus dari halaman luar, apalagi memasuki halaman dalam. BBI menghela nafas. Dia sudah bekerja keras selama 2 tahun ini. Tapi kamu tahu betapa sulitnya membudidayakan rumput Blue Silver. Bagaimanapun, dia tidak memiliki kaisar Blue Silver seperti leluhur sekte Tang. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik. Aku sudah memikirkannya. Jika Little ya tidak bisa memasuki halaman dalam, aku juga tidak akan masuk. Aku akan mengikutinya bepergian keliling benua. Susanshi segera merasakan apapun selain menghormatinya. Baik. Kamu layak disebut seorang pria yang aku, Susanshi, saksikan. Kamu benar dalam cintamu. Kamu, enyahlah. BBI berkata dengan sedih, dan menghentakkan kakinya. BBI jelas tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi Susanshi menjerit memilukan, dan dia terbang keluar dengan ganas. Sama seperti Huo Yuhao dan Wang Dong merasa heran, mereka melihat Jiang Nanan muncul ke arah yang dituju Susanshi. Jiang Nanan mengenakan seragam hitam yang dikenakan siswa kelas 5, membuat lekuk tubuhnya yang indah semakin bergerak. Dia tenang dan tenang saat menatap Susanshi, yang tiba-tiba terbang ke arahnya. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia dengan keras mengangkat kaki kanannya dan menabrak dengan gerakan memotong ke arahnya. Ah! Susanshi benar-benar dikirim terbang kali ini. Tubuhnya langsung bergerak 5 meter secara horizontal, dan dia membalik dan menstabilkan dirinya dengan meletakkan tangannya di tanah. Nanan, kamu benar-benar tidak berperasaan. Apakah kamu tidak melihat BBI menendang aku? Itu akan baik-baik saja jika kamu tidak membantu aku, tetapi kamu bahkan menendang aku. Susanshi memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Namun, Jiang Nanan bahkan tidak meliriknya. Dia berjalan langsung menuju kelompok 3 orang Huo Yuhao sambil tersenyum dan mengangguk pada mereka, seolah-olah Susanshi bahkan tidak ada di matanya. Susanshi juga bergegas, mereka membuat jalan. Namun, Jiang Nanan tiba-tiba berbalik, mengungkapkan ekspresi membunuh. Jika kamu terus mengikutiku, aku akan meninggalkan Akademi Shrek. Ah, Susanshi segera berhenti. Tampaknya dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menaklukkan Jiang Nanan. Melihat siluet Jiang Nanan yang menghilang, BBI berseru, "Saudara junior, kamu masih harus menempuh jalan panjang." Susanshi memiliki kulit yang jelek saat dia berkata, "BBI, kamu kakak seniorku.
Bisakah kamu mengajarkan beberapa trik kepada saudara junior ini? Aku sudah mencoba segalanya dengan kekuatan aku, tetapi dia tidak akan memberi aku satu kesempatan. Bei Bei juga penasaran saat dia berkata, aku juga terkejut. Jika kami mempertimbangkan penampilan, bakat, dan kekuatan, kamu sebenarnya cukup baik di antara para siswa. Jika Jiang Nanan ingin mencari seseorang yang lebih kuat dari kamu di kelas kami, itu tidak akan mudah. Tentu saja, aku pengecualian. Dan aku sudah memesan juga. Ngomong-ngomong, mengapa dia begitu tidak mau berbicara denganmu? Melihat kalian berdua, kamu seharusnya sudah saling kenal sebelum datang ke akademi. Dan setelah bertahun-tahun, kamu masih seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian berdua sebelum kamu datang ke sini? Ah, Susanshi memiliki ekspresi canggung. Wajahnya masih agak merah ketika dia berkata, aku tidak bisa mengatakannya, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Aku akan berjalan-jalan sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia dengan cepat pergi. Bei Bei menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia selalu ingin tahu tentang apa yang terjadi antara Susanshi dan Jiang Nanan. Junior bersaudara, apa yang akan kamu beli? Ada banyak hal baik di lelang apresiasi harta. Kalian berdua harus melihat-lihat, aku juga akan berjalan-jalan. Mengatakan ini, dia juga pergi. Wang Dong berkata dengan sungguh-sungguh, seperti yang aku lihat, saudara senior Susanshi adalah orang yang sangat baik. Dia sangat berdedikasi dan tegas dalam hal perasaannya. Aku tidak mengerti apa yang tidak disukai suster senior Jiang tentang dia. Kamu harus belajar dari mereka. Huo Yuhao tercengang. Mempelajari apa? Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Wang Dong mendengus sambil berkata, kecuali untuk berkultivasi, apa yang bisa kamu pikirkan? Kamu benar-benar bodoh. Huo Yuhao menggaruk kepalanya. Kami siswa, apa yang harus kami pikirkan selain belajar dengan benar? Pokoknya, lihatlah tulang jiwa ini dan beritahu aku apakah itu cocok untuk kamu atau tidak. Ketika dia berbicara, dia tiba di samping tulang lengan berwarna merah keemasan dan memeriksanya dengan sungguh-sungguh. Wang Dong menendang udara di belakang punggungnya ketika dia pergi. Kemudian, dia dengan kesal mengikuti di belakangnya. Tulang lengan itu benar-benar diselimuti cahaya kemerahan emasnya sendiri. Di bawahnya ada piring dengan deskripsi rinci. Tulang lengan kiri emas. Tulang lengan ini berasal dari 10.000 tahun Golden Earth Dragon King yang memiliki ikatan dengan elemen cahaya. Itu berspekulasi bahwa itu bisa menggunakan serangan tipe ringan. Tulang ini sangat cocok untuk master jiwa dengan afinitas untuk elemen cahaya. Dan skill yang menyertainya kemungkinan adalah skill tipe serangan. Meskipun agak encer, Golden Earth Dragon King masih memiliki garis keturunan murni dari ras naga cahaya. Selain itu, yang sekarang terkonsentrasi sepenuhnya di tulang jiwa ini. Tulang lengan ini mengandung esensi dari 10.000 tahun Golden Earth Dragon King. Kata murni adalah kuncinya di sini, karena, meskipun encer, itu masih mewarisi lebih banyak karakteristik ras naga muda daripada mereka yang memiliki garis keturunan campuran. Sangat disayangkan telah terbunuh ketika baru berusia 10.000 tahun. Jika mencapai pangkat 100.000 tahun, itu akan menjadi keberadaan yang mirip dengan Raja Binatang Buas. Tulang jiwa dihargai 9,5 juta gold soul coins. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong melihat harga ini, murid-murid mereka segera menyusut. Seiring berjalannya waktu, nilai gold soul coins juga terus meningkat. Sebagai contoh, pengeluaran sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang hanya berjumlah beberapa lusin koin jiwa emas per tahun. Jadi apa yang bisa kamu lakukan dengan 9,5 juta golden soul coins? Kamu bisa mengambil 10.000 pasukan kavaleri dan mempersenjatai mereka ke gigi, termasuk kuda. Seperti yang diduga, tulang jiwa adalah salah satu benda paling mahal di benua ini. Selain itu bahkan bukan tulang jiwa 100.000 tahun. Seandainya itu adalah tulang jiwa 100.000 tahun, itu bahkan tidak akan memiliki harga, karena itu benar-benar akan menjadi harta yang tak ternilai. Namun, tulang jiwa dari peringkat itu tidak pernah dilelang atau diperdagangkan oleh siapapun, karena itu adalah harta yang akan menarik bahkan Titlet Douluo. Bahkan toko-toko seperti Treasure Gathering Pavilion, yang berani menunjukkan tulang jiwa 10.000 tahun, jumlahnya sangat sedikit. Ini karena mereka memiliki kepercayaan diri untuk dapat melindungi barang-barang mereka. Huo Yuhao tersenyum pahit dan berkata kepada Wang Dong, masih bisakah kau membelinya? Kenapa harganya begitu mahal? Wang Dong berkata, heran, dari apa yang aku ingat, meskipun mahal,
Harga tulang jiwa jarang melebihi 3 juta koin jiwa emas. Huo Yuhao berkata, aku rasa harganya sangat mahal karena kata, murni, itu. Tulang jiwa dengan garis keturunan naga murni tidak bisa murah, kan? Barang-barang di sini sangat bagus, tetapi harganya juga sangat tinggi. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkannya melalui kartu VIP aku. Tulang jiwa ini mungkin adalah hal yang paling mahal dalam lelang penghargaan harta ini. Tidak heran masih di sini dan tidak ada yang membelinya, harganya terlalu tinggi. Wang Dong menoleh dan memandang Huo Yuhao. Yuhao, itu terlalu mahal. Aku pikir aku mengerti apa yang diinginkan Akademi. Akademi memberi kamu hak istimewa ini karena kamu memiliki talenta hebat dan jiwa bela diri pamungkas. Semakin berharga yang kamu ambil dari sini, semakin kamu akan merasa berhutang budi kepada Akademi. Dan di masa depan, kamu pasti akan membutuhkan banyak hal ini. Dengan itu, kamu akan terikat ke Akademi. Yuhao, jika kamu ingin bebas, kamu tidak bisa mengambil barang dari sini seperti yang kamu inginkan. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan ringan ketika dia berkata, ketika aku mendengar suara itu sekarang, aku sudah jelas tentang situasinya. Namun, kamu juga tahu bahwa aku tidak punya pilihan. Menurut apa yang dikatakan Guru You, tidak peduli apakah itu master jiwa atau insinyur jiwa, satu-satunya cara mereka harus menjadi lebih kuat adalah dengan mengandalkan sumber daya yang sangat besar. Tanpa cukup uang, bagaimana kamu akan membeli tulang jiwa? Bagaimana kamu akan membeli bahan-bahan berharga itu untuk membangun alat jiwa? Bahkan jika seorang guru jiwa bisa menjadi lebih kuat sendirian, jalan yang harus dia jalani akan lebih sulit, dan dia akan memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi kesulitan yang akan menghancurkan kehendaknya. Jika aku tidak memiliki permusuhan yang aku tanggung, mungkin aku akan memilih jalan itu. Tapi aku yang sekarang hanya bisa mengandalkan Akademi. Bagaimanapun, ini masih lebih baik daripada mengandalkan negara atau keluarga kuat. Juga, aku suka Akademi kami. Untuk pertama kalinya setelah ibu aku meninggal, aku merasakan kehangatan rumah dengan tinggal di sini. Hari ini, aku akan menerima sesuatu dari Akademi. Tetapi di masa depan, aku pasti akan membayarnya kembali. Wang Dong menatap Huo Yuhao dengan hati-hati. Dia tahu bahwa pria yang kelihatannya tidak lebih dari orang bodoh ini sebenarnya lebih dewasa daripada teman sebayanya. Di bawah wajah lembut itu, dia memiliki hati yang menyala-nyala. Wang Dong akhirnya menyerah dan menjawab, baiklah, aku akan mengambil tulang jiwa ini. Kamu bisa pergi dan melakukan pertukaran, aku masih ingin melihatnya lagi. Senyum segera muncul di wajah Huo Yuhao. Dia menepuk pundaknya dan berjalan menuju konter di sisi barat. Wang Dong menatap punggungnya, dan ekspresinya berubah lembut. Apa yang kamu katakan itu benar. Hari ini, aku akan menerima sesuatu darimu. Tetapi di masa depan, aku pasti akan membayarnya kembali. Kesepakatan itu disegel lebih cepat dari yang dia bayangkan. Setelah beberapa saat, Huo Yuhao kembali ke sisi Wang Dong. Dia berbisik di telinganya, ayo pergi. Paviliun pengumpulan harta akan menjaga kerahasiaan identitas pembeli. Setelah beberapa saat, tulang jiwa ini akan diambil dan dikirim langsung ke Akademi. Tidak aman membawa sesuatu yang begitu berharga bersama kita. Wang Dong berkata, apakah kamu ingin membeli sesuatu? Aku masih bisa membeli barang secara kredit. Jika kamu membutuhkan sesuatu, aku akan membelinya untuk kamu. Huo Yuhao hendak menggelengkan kepalanya ketika dia tiba-tiba mendengar suara dingin permaisuri es. Kamu benar-benar tidak bisa melewatkan benda itu di tribun ketiga di sebelah kiri kamu. Huo Yuhao terkejut. Dia berkata kepada Wang Dong, mari kita lihat-lihat. Dengan itu, dia bergerak ke arah stand ketiga di sebelah kiri seperti yang dikatakan permaisuri es. Artikel yang ditampilkan di stand ini tidak menarik perhatian mereka sebelumnya karena itu terlalu biasa-biasa saja. Itu hanya kristal hitam. Permukaannya tidak rata, dan warnanya redup dan tidak memiliki kilau. Dibandingkan dengan tulang lengan kiri emas dari sebelumnya, ada perbedaan antara langit dan bumi. Di atasnya, ada juga deskripsi, karet paus 1000 tahun. Wale rubber adalah bahan khusus yang hanya diproduksi di otak makhluk jiwa tipe paus. Ini adalah tonik yang sangat bagus untuk para master jiwa. Ini dapat memperkuat tubuh, meningkatkan otot dan tulang, dan juga meningkatkan kapasitas meridian seseorang. Sepotong karet paus ini dibeli oleh paviliun di masa lalu, dan menurut penjual, itu berasal dari Devil Wale 1000 tahun. Secara umum, karet paus 1000 tahun Devil Wale harus berwarna keemasan, dan bernilai banyak. Jumlah karet paus ini mampu membentuk kembali tubuh seorang guru jiwa secara menyeluruh.
Namun, bagian karet paus ini berwarna hitam. Dan menurut analisis pavilion, itu membusuk dari waktu ke waktu, dan sebagian hancur. Itu masih bisa digunakan seperti sebelumnya, tetapi efeknya mungkin agak lebih lemah. Harga karet paus 1000 tahun ini tidak tinggi. Itu hanya 6.000 koin jiwa emas. Agak bingung, Wang Dong berkata, Yu Hao, apakah kamu benar-benar tertarik dengan hal ini? Aku telah melihat karet paus 1000 tahun sebelumnya. Itu emas terang, dan tampak seperti kristal emas. Itu adalah karet paus yang benar-benar berkualitas tinggi. Sepotong besar karet paus itu harus bernilai setidaknya 50.000 koin jiwa emas. Jika mereka menjual yang ini hanya dengan 6.000, itu seharusnya tidak berkualitas tinggi. Oh, kamu tahu tentang karet paus? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Dong mengangguk dan berkata, karet paus adalah bahan yang sangat berharga. Namun, kamu hanya bisa mengkonsumsinya setelah meleleh di atas nyala api dengan suhu yang sangat tinggi. Makan itu akan meningkatkan tubuh master jiwa. Sebagai contoh, saat ini, kamu dapat menyerap paling banyak cincin jiwa 1000 tahun jiwa. Namun, jika kamu memakan sepotong besar karet paus, kapasitas tubuh kamu untuk cincin jiwa akan meningkat setidaknya 500 tahun. Atau setidaknya, begitulah seharusnya bekerja. Wale rubber memang bermanfaat bagi kita para master jiwa, tetapi ada beberapa masalah. Lagi pula, kita tidak bisa menilai kultivasi hewan buas dengan ketepatan absolut, juga tidak bisa menilai apakah produk tertentu cocok untuk diserap. Selain itu, jika kamu bertemu dengan binatang buas yang cocok untuk kamu akan sulit memeriksa apakah umurnya di atas batas atau tidak. Karena itu, walaupun bagus, harga karet paus agak lebih rendah dari harganya. Dan aku bahkan tidak membicarakan gel paus berkualitas rendah ini. Jika kamu makan ini, kamu akan beruntung tidak terkena diare. Huo Yuhao bingung. Namun, dia masih buru-buru berkata, Wang Dong, bantu aku membeli sepotong paus-paus ini. Cepat.